Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Filipi pasal 4 ayat 2-9 dengan judul perikop Nasihat Terakhir. Demikian firman Tuhan. Eudia kunasehati dan Sitike kunasehati supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus memulai pasal 4 ini dengan memberikan beberapa nasihat supaya orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama, supaya orang percaya teguh berdiri di dalam iman Kristen. Sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka harapan ini haruslah mendorong orang percaya untuk tetap teguh dalam iman. Kemudian supaya orang percaya sehati sepikir dan saling membantu. Nasihat ini memang secara khusus diberikan Paulus kepada orang-orang tertentu dalam jemaat Filipi yang sedang berselisih paham. Tapi prinsip ini juga bisa diterapkan juga bagi semua orang percaya di dalam gereja. Jika ada anggota jemaat yang berselisih paham, maka saudara seiman yang lain bisa mengajak mereka untuk berdamai, sehingga semua orang hidup dalam damai sejahtera. Jemaat juga diharapkan untuk saling membantu jika ada yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya supaya mereka bersukacita dan bergembira dengan hati yang kudus di dalam Allah. Sumber sukacita orang percaya haruslah berasal dari Allah, sehingga mereka tetap dapat bersukacita meskipun harus menderita karena Kristus. Nasihat selanjutnya adalah supaya mereka bersikap ramah, lembut, dan baik terhadap semua orang. Nah, di sini orang percaya diminta untuk menghindari sikap ingin benar sendiri sehingga memicu permusuhan. Sebaliknya, mereka harus melihat orang lain dalam kasih Kristus. Nah, nasihat terakhir adalah supaya mereka tidak khawatir. Memang pada saat itu orang percaya mengalami kesulitan karena mereka mendapatkan penganiayaan. Tetapi mereka diminta untuk tekun berdoa dan meyakini penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan yang sedang mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di atas juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Baik untuk pertumbuhan iman kita, dalam hubungan kita dengan saudara seiman, ataupun ketika kita mengalami pergumulan hidup. Jika kita teguh berdiri dalam iman, sehati sepikir dan saling membantu sesama saudara seiman, tetap bersukacita dan juga tidak khawatir, maka kita akan menjadi orang percaya yang menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita meminta bimbingan dari Roh Kudus supaya kita mampu mempraktekkan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus tersebut. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, dari beberapa nasihat yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, adakah di antara hal-hal tersebut yang belum kita lakukan selama ini? Jika ada, maka mari renungkanlah mengapa saudara belum melakukannya.
Dan mari bawa hal tersebut di dalam doa kepada Allah. Mari meminta kekuatan dan bimbingan Roh Kudus agar saudara mampu taat dan setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menyertai, menolong kami dalam istirahat malam kami. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menjalani satu hari lagi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami beberapa nasihat yang berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk mengingat kebenaran-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami dan semua hal yang akan kami lakukan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.